Ya Allah, increase my iman so that I will be happy in this dunya and akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fikrah, sesungguhnya berfikir, fi ayatillah, di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah. Ai maksudnya at-takwiniyah, memperlihatkan. Ai maksudnya fi ajaibi masnu'atillah, di dalam hal-hal yang menakjubkan ciptaan Allah, al-baqirah, yang jelas. Wa atharu qudratihi, dan athar kekuasaan Allah, al-batinah, yang batin, wa dhahirah, dan dhahir. Mimma, dari perkara intasyara, yang tersebar, fi malakutis samawati, di dalam kerajaan langit, wal ardi, dan bumi. Wa min ajaibil masnu'at, dan dari hal-hal yang menakjubkan ciptaan Allah, apa nafsuka, diri kalian. Qala Allahu ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, ungzuru, lihatlah, madza, apa-apa, fis samawati, di langit, wal ardi, dan bumi. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah ta'ala, wa fil ardi, dan di bumi, apa ayatun, tanda-tanda, lil muqinina, kepada orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian, afala tubsiruna, apakah tidak melihat kalian. Yatawaladu, maka melahirkan, minha, dari fikrah. Ai maksudnya yang sya'u, tumbuh, min hadhil fikrah, dari inilah berfikir. Apa at-tauhid, berfikir, wal yakin, dan yakin. Ai maksudnya wa hadh tafakkur, dan inilah berfikir, yazidu, menambahkan, fi ma'rifatika, di dalam makrifat kalian. Bidzatillah, dengan zat Allah, wa sifatihi, dan sifatnya Allah, wa asma'ihi, dan asmanya Allah. Kita diperintahkan untuk selalu bertafakur, berfikir atas kekuasaan Allah. Tafakkaru sa'atan khairu min ibadati sab'ina sanatan. Ketika kita mau berfikir, akan melahirkan suatu tauhid dan keyakinan, keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang sangat mengharukan. Ketika Nabi Isra Mi'raj, di tengah perjalanan mencium aroma begitu harumnya. Ternyata itu adalah makam Siti Masyittah di masa Raja Fir'aun. Ketika Siti Masyittah sedang menyisir rambut anaknya Raja Fir'aun, tiba-tiba sisir itu jatuh. Dan secara refleks dia mengucapkan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kemudian sang anak bertanya, apakah yang telah kau sebut? Yang aku sebut adalah Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan ayahmu sama, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan. Kemudian sang anak ini melaporkan kepada ayahnya, wahai ayah, bahwasanya Siti Masyittah telah menafikan dirimu. Kemudian Raja Fir'aun marah, memanggil Siti Masyittah. Apakah benar apa yang diucapkan anakku? Dengan bergegas, dengan suatu keyakinan, benar, Tuhanku, Tuhanmu itu adalah sama, Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Raja Fir'aun itu marah, tariklah ucapanmu jikalau kau ingin selamat nyawamu di dunia ini. Tetapi Siti Masyittah tetap memegang akidahnya, memegang keyakinannya bahwasanya Allah lah yang maha segalanya. Raja Fir'aun memanggil prajurit untuk membawa wadah yang isinya air mendidih. Jikalau kau tidak mencabut ucapanmu bahwasanya aku adalah Tuhanmu, maka kau akan mati di atas air yang mendidih. Sambil menangis meneteskan air mata, Siti Masyittah karena menggendong bayinya yang masih kecil umur 7 bulan. Biidznillah, dengan izin Allah, bayi itu berucap, Bu, kita berjalan di atas jalan yang hak, jalan yang benar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siksa dunia hanya sementara, tetapi kehidupan kelak yang sebenarnya adalah akhirat. Seketika itu pula Siti Masyittah dan anaknya meninggal di atas air yang mendidih karena merasa begitu panasnya air tersebut. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Ya, beliau mengorbankan nyawanya demi menjaga imannya, demi menjaga akidahnya,
demi menjaga ketaatannya di hadapan Allah. Tetapi diri kita, ya, terkadang kita mengorbankan keimanan kita, ketaatan kita hanya dengan perkara duniawi yang tidak seberapa. Kita sering berdusta, kita sering berbohong, kita sering berbuat kemungkaran, kejahilan. Kita mengorbankan keimanan kita. Di waktu kita berbuat maksiat, disitulah kita kehilangan iman, kita kehilangan Allah Sang Maha Pencipta. Marilah teman-teman, kita belajar bagaimana bisa menanamkan keimanan kita, menanamkan keyakinan kita selalu taat kepada Allah. Jikalau iman kita terhujam di dalam hati, kita tidak sempat untuk berbohong, berbuat dusta, berbuat maksiat, berbuat salah. Karena Allah selalu di dalam diri kita. Ya, alangkah tidak baiknya diri kita karena Allah telah memberikan segalanya kepada kita, tetapi kita menafikkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, atas segala nikmat-Mu, bagaimana hamba bisa bersyukur? Ya Allah, atas segala rahmat-Mu, bagaimana hamba bisa berterima kasih? Ya Allah, atas segala kasih sayang-Mu, bagaimana hamba bisa peduli dengan diri ini? Kembalilah, semoga hamba bisa kembali di jalan-Mu. Dengan mata kami bisa memandang indahnya dunia. Dengan telinga kami bisa mendengar indahnya nada. Dengan lisan kami bisa berucap suara. Dengan tangan kami bisa melakukan banyak hal yang berguna. Dengan kaki kami bisa melangkah jauh ke sana. Tetapi kami alangkah lemahnya diri ini. Terkadang kami lupa bagaimana untuk merawat keimanan kami di hadapan-Mu ya Rob. Ya Rob, semoga perbuatan hamba yang telah banyak melakukan hal-hal dosa diampuni di hadapan-Mu. Maghfirah-Mu begitu luasnya. Marilah teman-teman, selagi kita mempunyai kesempatan, rawatlah keimanan kita, rawatlah akidah kita, rawatlah ketaatan kita. Dengan terus belajar terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, yaitu menunjukkan ketakwaan kita di hadapan Allah untuk meraih ridhonya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung fitini watunya hatal akhirah, selalu menanamkan ketakwaan, keimanan di hadapannya untuk meraih iman, Islam, ihsan. Perfecto.